Verrell Bramasta jadi korban serbuan ibu-ibu di Singapura, Fuji justru santai menanggapi. Kejadian tak terduga menimpa aktor sekaligus anggota DPR RI, Verrell Bramasta, saat dirinya tengah menikmati waktu libur di Singapura bersama sang adik, Atala Naufal. Niat hati ingin beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk dunia politik dan entertainment Indonesia, perjalanan santai itu justru berubah jadi pengalaman tak terlupakan yang penuh ketegangan. Kejadian ini bukti nyata bagaimana popularitas dapat membawa konsekuensi yang unik, bahkan lucu, terutama ketika berhadapan dengan pasukan emak-emak Indonesia yang sangat antusias. Momen tak terduga, dari santai belanja hingga kacaunya situasi. Verrell Bramasta awalnya hanya ingin menghabiskan waktu santai bersama adiknya, Atala Naufal, di Singapura. Tanpa pengawal pribadi yang biasa mendampingi, ia berharap bisa menikmati suasana jalan-jalan dan berbelanja dengan tenang. Namun, rencana itu buyar begitu saja ketika identitasnya dikenali oleh sekelompok ibu-ibu asal Indonesia. Layaknya gelombang pasang, kerumunan emak-emak ini langsung menyerbu Verrell, mengubah liburan santai menjadi sebuah insiden yang tak terlupakan. Situasi berubah drastis dari momen kasual menjadi sebuah perburuan yang membuat Verrell kewalahan. Dalam sekejap, puluhan emak-emak mendekat, berusaha memeluk, mencakar, bahkan mencubit Verrell. Tingkat antusiasme mereka rupanya melampaui batas, hingga salah seorang wanita tiba-tiba menciumnya. Kejadian ini memicu yang lain untuk ikut melakukan hal serupa, seolah-olah momen tersebut menjadi kompetisi siapa yang paling dekat dengan sang idola. Verrell, yang tak siap menghadapi situasi seperti itu, mendadak merasa terdesak dan kewalahan. Untuk menghindari kerumunan yang semakin tak terkendali, ia terpaksa mencari perlindungan dengan berlari dan bersembunyi di toilet terdekat. Alhamdulillah ternyata di Singapura banyak sekali TKI dan TKW. Kita sampai dimintain foto sampai ke kamar, cerita Verrell sambil menunjuk bekas cakaran di tangannya. Bekas-bekas merah di kulitnya menjadi saksi bisu betapa antusiasme para penggemar bisa berubah menjadi serangan fisik yang tidak disengaja. Tapi mungkin ada yang terlalu excited, jadi banyak yang nyakar-nyakar. Tambahnya, mencoba memahami tindakan impulsif dari para penggemarnya. Terjebak dalam situasi yang sulit, Verrell akhirnya mencari bantuan. Ia melihat beberapa petugas polisi Singapura dan segera menghampiri mereka. "Yes, any problem here? Can you help me go out?" ujarnya, meminta bantuan untuk membawanya keluar dari kerumunan yang semakin tak terkontrol. Insiden ini, meskipun mungkin terasa sedikit berlebihan, menunjukkan sisi lain dari popularitas. Kadang-kadang, para penggemar dapat terlalu bersemangat hingga mengabaikan ruang pribadi sang idola. Verrell, sebagai figur publik, memahami bahwa insiden seperti ini adalah bagian dari risiko profesinya, meskipun ia berharap penggemar bisa lebih menjaga jarak dan etika. Kontra sikap, Fuji tetap santai di tengah hiruk-pikuk. Di tengah keriuhan yang menimpa Verrell, sebuah kontras menarik muncul dari sosok Fuji. Belakangan ini, nama Fuji sering disebut-sebut sebagai kekasih Verrell, dan keduanya kerap menunjukkan kedekatan. Namun, ketika Verrell diserbu oleh emak-emak, Fuji justru menunjukkan sikap yang jauh dari cemburu atau marah. Alih-alih merasa terganggu, ia malah terlihat santai, menari bersama kakaknya, Fadli, seolah tak ada kejadian besar yang menimpa Verrell. Sikap tenang Fuji ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengingat sebelumnya ia sering mengunggah status bernada, bucin, budak cinta, untuk Verrell. Mengapa kali ini ia justru bersikap begitu adem ayem? Proteksi Verrell dan pemahaman Fuji, kedewasaan dalam hubungan. Sikap tenang Fuji bisa jadi merupakan bentuk pemahaman mendalam terhadap karakter dan janji Verrell. Sejak awal, Verrell memang dikenal sangat protektif terhadap Fuji. Meski belum ada pengumuman resmi mengenai status hubungan mereka, Verrell selalu berusaha menjaga Fuji dari segala risiko, terutama dari haters dan lawan politiknya. Ia menyadari bahwa sebagai anggota DPR, kehidupannya tidak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga rawan terhadap serangan dari pihak-pihak yang tidak suka. Yang baik-baik pasti diaminlah. "Mas, saya juga ingin fokus ke jenjang yang lebih serius," kata Verrell, menegaskan niatnya untuk hubungan yang lebih stabil dan serius. Namun, ia juga menyadari konsekuensi dari posisinya. Tapi di dunia politik, kehidupan pribadi sebaiknya tidak terlalu disorot, tambahnya. Verrell percaya bahwa menjaga privasi adalah cara terbaik untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Ia bahkan memilih untuk tidak sering mengajak Fuji ke acara-acara publik, terutama yang berkaitan dengan ranah politik.
Keputusan Farrell untuk tidak terlalu memamerkan kedekatannya dengan Fuji di depan umum adalah bagian dari strategi perlindungannya. Kasihan juga kalau Fuji ikut ke ranah politik. Di dunia entertain, hater sudah banyak. Takutnya nanti malah jadi sasaran, ujarnya. Farrell tidak ingin Fuji menjadi korban tembakan dari lawan politiknya atau para haters yang kerap mencari-cari celah untuk menyerang figur publik. Sikap ini menunjukkan kedewasaan Farrell dalam memandang hubungan, menempatkan perlindungan terhadap orang yang dicintai di atas segalanya, bahkan jika itu berarti mengorbankan momen-momen romantis di depan umum. Sikap Fuji yang santai menanggapi insiden di Singapura, atau bahkan kabar-kabar miring, bisa jadi merupakan cerminan dari kepercayaan penuh yang ia miliki terhadap Farrell. Ia mungkin memahami bahwa tindakan Farrell untuk menjaga jarak dalam publikasi hubungan adalah demi kebaikan mereka berdua. Fuji mungkin juga percaya bahwa tindakan protektif Farrell, meskipun tidak selalu terlihat romantis di mata publik, adalah bentuk cinta dan kepedulian yang tulus. Ini adalah bentuk komunikasi nonverbal yang kuat dalam hubungan mereka, di mana pengertian dan kepercayaan lebih diutamakan daripada ekspresi cinta yang demonstratif. Dukungan penuh dari keluarga, lampu hijau untuk masa depan. Lampu hijau untuk masa depan. Meskipun hubungan Farrell dan Fuji belum dikonfirmasi secara resmi, restu dan dukungan dari kedua belah pihak keluarga sudah terlihat jelas. Ini menjadi salah satu indikator kuat bahwa hubungan mereka berada di jalur yang positif dan serius. Haji Faisal, ayah Fuji, menunjukkan sikap bijaksana dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada sang anak. Kalau banyak yang mendukung, alhamdulillah. Tapi urusan jodoh itu di tangan Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kepada anak, ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa orang tua Fuji menghargai kebebasan dan pilihan anaknya, sembari tetap mendoakan yang terbaik. Restu dari orang tua adalah fondasi penting dalam sebuah hubungan yang serius, dan pernyataan Haji Faisal memberikan lampu hijau bagi Fuji untuk menjalani hubungannya. Di sisi lain, Vena Melinda, ibunda Farrell, juga tidak menyembunyikan kekagumannya pada sosok Fuji. Fuji itu mirip aku waktu muda, produktif, mandiri, dan punya karakter, ungkap Vena. Pujian ini bukan sekadar basa-basi, melainkan pengakuan tulus atas kualitas pribadi Fuji yang memang patut dibanggakan. Aku salut sama anak muda seperti dia, tambahnya. Pernyataan Vena Melinda ini tidak hanya menunjukkan restu, tetapi juga apresiasi mendalam terhadap kemandirian dan etos kerja Fuji, yang merupakan nilai-nilai penting dalam membangun sebuah rumah tangga. Dukungan dari kedua belah pihak keluarga ini tentu menjadi angin segar bagi Farrell dan Fuji, memberikan mereka kekuatan dan keyakinan untuk melangkah lebih jauh. Respon positif dari rekan sesama kreator, harapan terbaik untuk hubungan ini. Dukungan untuk hubungan Farrell dan Fuji tidak hanya datang dari keluarga, tetapi juga dari rekan-rekan sesama kreator konten. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak hanya mendapatkan restu personal, tetapi juga penerimaan yang luas dari lingkungan profesional mereka. Kates, salah satu rekan kreator, menyampaikan dukungannya dengan bijak. Mereka berdua sudah sukses dengan caranya masing-masing. Kalau memang jodoh, ya alhamdulillah, kita doakan yang terbaik, ujar Kates. Pernyataan ini menekankan bahwa baik Farrell maupun Fuji telah mencapai kesuksesan di bidang masing-masing, yang menjadi modal penting untuk membangun hubungan yang seimbang. Kates juga menyoroti pentingnya takdir, mengingatkan bahwa pada akhirnya, jodoh adalah rahasia Tuhan, dan yang terpenting adalah doa dan harapan terbaik. Adi Sky, rekan kreator lainnya, menambahkan dukungan dengan sentuhan humor dan semangat positif. Buat yang sirik atau bilang enggak cocok, anggap aja mereka hantu. Yang penting Fuji dan Farrell happy, tegas Adi Sky. Pernyataan ini menunjukkan sikap cuek terhadap cibiran atau kritik dari pihak-pihak yang tidak suka. Ia menyarankan agar Farrell dan Fuji tidak perlu terlalu memikirkan omongan negatif, dan fokus pada kebahagiaan mereka sendiri. Sikap ini sangat relevan di era media sosial, di mana komentar negatif seringkali datang tanpa pertimbangan. Dukungan dari rekan-rekan ini memberikan validasi sosial bagi hubungan Farrell dan Fuji, menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi opini publik.